Baik teman-teman, di sini kita masuk ke bagian daftar lain ya, di menu akun-akun dan daftar lain. Ini adalah pengisian terakhir untuk menu yang ini ya. Oke, jadi di daftar lain itu ada dua. Di sini ada syarat pembayaran dan pajak. Nah, bagaimana sih cara menginput dan informasi apa yang kita inputkan? Di sini kita bisa melihat di soal ya. Pertama kita cek dulu soal. Nah, pada bagian daftar customer dan supplier di sini ada istilah termin. Termin itu sama dengan syarat pembayaran. Dan juga di sini juga ada pajak ya, pajak 1 dan ada kode-kodenya. Ada T kalau di sini ya. Nah, itulah yang kita jadikan acuan untuk penginputan syarat pembayaran dan pajak. Oke, di sini juga di modul sudah saya tuliskan ya, apa-apa saja yang bisa diisi. Teman-teman semua bisa menginput hanya yang ada di soal atau juga menambahkan syarat pembayaran lain. Nah, karena kita di sini masih belajar, jadi kita inputkan dengan lengkap ya. Oke, yang pertama kita menginput syarat pembayaran yang pertama ya. Caranya di bagian syarat pembayaran kita klik tambah yang ada di sini. Oke. Di sini muncul informasi diskon atau bagian umum ada informasi diskon. Dapat diperhatikan ya di sini, jika membayar antara berapa hari akan dapat diskon berapa persen dengan jatuh tempo berapa hari dan keterangannya apa, lalu ada tunai saat pengantaran atau COD. Pertama kita input untuk yang tunai dulu ya, atau yang COD. Jadi ini dicentang dan keterangannya kita isi COD. Sudah seperti itu, kita klik OK. Nah, lalu yang kedua kita mengisi untuk syarat pembayaran 2/10 N/30 ya. Sini kita tambah. Nah, maksud 2/10 N/30 itu adalah jika membayar antara 10 hari akan dapat diskon 2% dengan jatuh tempo N/30. Jadi jatuh temponya 30 hari. Keterangannya kita isi saja 2/10 N/30. Oke, ininya jangan dicentang ya, ini khusus untuk yang tunai. Jika sudah, kita klik OK. Nah, sini sudah ada dua, dan terakhir kita isi untuk yang N/30. Maka kita tambah. Untuk N/30 dia tidak ada diskon. Jadi yang pertama, jika membayar antara 0 hari akan dapat diskon 0% dengan jatuh tempo 30 hari. Keterangannya kita tulis N/30. Ini centangnya dibiarkan kosong, kita klik OK. Baik, untuk syarat pembayaran ini sudah selesai. Lalu berikutnya kita masuk ke bagian pajak. Baik, selanjutnya kita menginput pajak ya. Daftar pajak. Di sini kita menginput dengan cara klik tambah yang di bawah sini. Nah, terdapat beberapa bagian yang harus kita isi nih. Ada nama, persentase nilai, kode, keterangan, dan akun pajak penjualan, serta akun pajak pembelian. Nah, informasi apa yang harus kita input? Di sini di bagian daftar customer dan supplier ada pajak 1 yang kodenya T. Berarti nanti kita membuat satu daftar yang berkode T. Nah, selain itu di bagian modul juga sudah saya sampaikan ada beberapa hal yang dapat kita isi ya. Nah, dengan nama, PPN, persentasenya 11%, lalu kode T dan keterangannya pajak pertambahan nilai. Lalu kita buat dua, yang satunya untuk tanpa pajak
persentasenya 0, kodenya N, dan keterangan tanpa pajak. Untuk akun, itu akun pajak penjualan menggunakan PPN keluaran, dan akun pajak pembelian menggunakan PPN masukan. Oke, langsung saja kita input. Yang pertama, itu ada PPN dengan persentasenya 11%, kodenya T, keterangannya pajak pertambahan nilai. Nah, untuk mengingat akun pajak penjualan dan akun pajak pembelian, saya ada sedikit tips nih. Untuk akun pajak penjualan, ingatlah barang ketika dijual itu apakah barangnya keluar atau masuk nih. Kalau ketika dijual barang kita keluar, berarti PPN yang digunakan adalah PPN keluaran. Nah, sebaliknya, ketika akun pajak pembelian, kalau kita beli berarti barangnya masuk. PPN yang digunakan adalah PPN masukan. Oke, sudah seperti ini, kita klik OK. Selanjutnya kita tambahkan untuk yang tanpa pajak ya. Sini namanya tanpa pajak, nilainya 0, kodenya N, lalu keterangannya juga tanpa pajak, dan akunnya sama ya. PPN keluaran dan PPN masukan. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini teman-teman, hasil penginputan daftar lain dapat dicek seperti ini ya. Bisa disamakan dengan punya kalian yang ada di layar. Nah, untuk menutup database atau data perusahaan ini, caranya adalah dengan klik akhir, lalu selesai, dan file akan tersimpan otomatis. Lalu klik tanda silang di sini, tutup data yes, backup no, dan data sudah selesai. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Jadi untuk materi 2 ini ada 3 video dan 1 modul ya, dapat dilihat di web kelas kompak. Oke. Nah, sampai jumpa di materi ketiga. Terima kasih.